Salve, Salam, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Maria Goriti Mawud dengan NIM 2071001 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, semester 4, kelas A. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa sih hubungannya antara diabetes mellitus, hipertensi, arteriosklerosis, jantung koroner, dan juga stroke. Oke, yang pertama-tama kita akan membahas tentang diabetes mellitus. Pada slide dapat kita lihat bahwa diabetes mellitus terbagi atas dua bagian, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Pada tipe 1, tubuh tidak dapat memproduksi insulin, sedangkan pada tipe 2, tubuh tidak dapat menghasilkan cukup insulin atau tidak dapat merespon insulin. Peningkatan kadar gula pada seseorang yang mengidap diabetes mellitus akan mengakibatkan kerusakan pembuluh darah sensitif secara perlahan yang disebut kerusakan kapiler. Kerusakan kapiler tertentu pada ginjal dapat mengakibatkan rusaknya kemampuan tekanan darah pada ginjal. Hal tersebut dapat menyebabkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang berikut kita akan membahas tentang hipertensi. Dapat kita lihat pada slide, di situ ada contoh jantung yang normal dan jantung yang mengidap hipertensi. Dapat kita lihat bahwa jantung yang mengidap hipertensi akan mengakibatkan penyempitan pembuluh darah. Seseorang yang mengidap hipertensi atau tekanan darah tinggi akan memberikan efek berlanjut dan akan menyerang target organ lainnya seperti jantung dan otak. Hal-hal tersebut akan mengakibatkan komplikasi. Komplikasi yang biasa terjadi yaitu arteriosklerosis, penyakit jantung koroner, dan juga stroke. Yang berikut kita akan membahas tentang arteriosklerosis. Arteriosklerosis dapat kita lihat pada slide. Di situ ada gambar di mana terjadinya pengerasan pada dinding arteri dan gambar di mana terjadi penyumbatan trombus atau sel kental darah. Pengerasan pada dinding arteri disebabkan oleh tekanan darah yang tinggi. Tekanan darah yang tinggi tersebut akan membuat kerusakan pada dinding arteri. Kerusakan tersebut dapat menyebabkan lebih rentannya terbentuknya plak pada dinding arteri. Ketika dengan beriringnya waktu, plak itu akan mengalami pengerasan. Jika plak itu mengalami pengerasan, maka trombus ataupun sel kental darah tersebut ketika melewati saluran tersebut akan mengalami penyumbatan. Penyumbatan tersebut yang dinamakan arteriosklerosis. Yang berikut kita akan membahas tentang jantung koroner. Pada slide dapat kita lihat ada gambar jantung yang kekurangan oksigen. Jantung tersebut bisa mengalami kekurangan oksigen akibat terjadinya arteriosklerosis atau penyumbatan. Ketika terjadi penyumbatan tersebut, maka oksigen yang disalurkan ke jantung akan mengalami pengurangan. Hal tersebut akan mengakibatkan lemahnya otot jantung dan akan mengakibatkan jantung koroner. Yang berikut kita akan masuk ke stroke. Pada slide dapat kita lihat di situ terjadi penyumbatan pada aliran darah menuju ke otak. Penyumbatan tersebut diakibatkan oleh tersumbatnya trombus atau sel kental darah pada saluran yang mengalami pengerasan pada dinding arteri. Ketika trombus itu mengalami penyumbatan, maka trombus itu akan pecah dan akan menyumbat aliran-aliran lainnya seperti yang kita lihat pada gambar. Di situ trombus itu menyumbat pada aliran darah menuju ke otak. Hal tersebut dapat mengakibatkan kurangnya oksigen menuju ke otak. Hal tersebut dapat mengakibatkan matinya sel otak. Matinya sel otak tersebut yang menyebabkan atau dapat menyebabkan stroke terjadi pada seseorang. Berikut kita akan membahas tentang faktor risiko dari penyakit-penyakit yang telah kita bahas tadi. Faktor risiko dari penyakit-penyakit tersebut ada 5 yang dapat diubah, yaitu stres, obesitas, konsumsi serat, alkohol, dan juga merokok. Ketika kelima penyakit itu saling berketerkaitan, kemungkinan besar faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pun saling berketerkaitan. Karena ketika salah satu penyakit masuk ke dalam tubuh, maka risiko
untuk penyakit lain pun masuk begitu besar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kenapa faktor-faktor resiko yang tadi dapat menyebabkan penyakit-penyakit tersebut. Pertama-tama kita akan membahas tentang stres. Stres dapat meningkatkan kadar gula darah, peningkatan tekanan darah dengan menyebabkan jantung berdetak lebih cepat dan pembuluh darah menyempit. Hal tersebut dapat mengakibatkan jantung koroner dan komplikasi lain yang disebabkan oleh peningkatan tekanan darah dalam tubuh. Yang berikut kita akan membahas tentang obesitas. Mengapa obesitas dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang telah kita bahas tadi? Pada orang dengan obesitas, tubuh akan melepaskan molekul lemak ke dalam darah yang dapat mempengaruhi respon sel terhadap insulin dan membuat tubuh lebih rentan terhadap diabetes. Diabetes dapat menimbulkan tekanan darah tinggi yang mengiritasi plak di dinding arteri. Iritasi plak pada dinding arteri tersebut akan membuat dinding arteri menjadi menyempit. Hal tersebut dapat membuat lebih rentannya terjadinya penyumbatan. Penyumbatan tersebut akan mengakibatkan stroke dan juga jantung koroner dan komplikasi lain pada tubuh. Yang berikut kita akan membahas tentang alkohol, mengapa alkohol dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang kita bahas tadi. Orang yang mengkonsumsi alkohol akan membuat tubuh semakin lambat memproduksi insulin, sehingga dapat menyebabkan diabetes mellitus. Hal tersebut akan mempengaruhi meningkatnya tekanan darah menjadi lebih tinggi, yang memberikan efek berlanjut ke otak dan juga yang menyebabkan jantung koroner dan juga stroke. Oke, yang berikut kita akan membahas tentang faktor risiko dari merokok. Faktor risiko dari merokok hampir sama dengan alkohol karena merokok dapat menyebabkan tubuh semakin lambat memproduksi insulin yang akan menyebabkan diabetes mellitus. Yang akan mempengaruhi tekanan darah pada seseorang menjadi lebih tinggi dan memberikan efek berlanjut pada otak dan juga jantung. Hal tersebut akan menyebabkan komplikasi. Komplikasi tersebut akan menyerang jantung dan juga otak dan akan menyebabkan jantung koroner beserta stroke. Dan yang terakhir di sini kita akan membahas faktor risiko dari konsumsi serat. Jika seseorang tidak mengkonsumsi serat, maka tubuh akan lebih cepat memproduksi gula. Hal yang akan menyebabkan tekanan darah akan tinggi dan menyebabkan komplikasi pada jantung dan otak yang akan menyebabkan stroke dan juga serangan jantung. Demikian pemaparan materi saya. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pemaparan materi. Salve, salam sejahtera untuk kita semua.